Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Novilia Krisnaputri. Saya dari SMP Negeri 3 Denpasar. Lebih tepatnya saya dari kelas 8D dengan nomor absen 30. Kali ini saya ditugaskan oleh Bapak Guru IPS saya dari SMA Galgal MPD untuk menganalisis gambar pada buku BOS, tepatnya pada halaman 247, dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masa penjajahan Jepang. Seperti yang kita dapat lihat pada foto di atas, tampak sangat jelas bahwa foto di atas itu menggambarkan bagaimana kondisi dan penderitaan rakyat Indonesia saat berlangsungnya kebijakan kerja paksa atau Romusha pada masa penjajahan Jepang. Romusha ini menyebabkan banyak sekali rakyat Indonesia yang menderita lahir dan batin karena ketidakadilan dan kurangnya rasa manusiawi mereka para penjajah dalam memperlakukan kita, bangsa Indonesia. Mereka mendapatkan makanan yang tidak terjamin, kesehatan sangat minim, namun pekerjaan mereka sangatlah berat, yang mengakibatkan sebagian besar dari mereka itu meninggal dunia. Romusha ini terjadi pada tahun 1942 sampai 1945 dengan sebagian besar rakyat Indonesia yang dijadikan Romusha ini bermata pencarian sebagai petani. Tua, muda, perempuan, lelaki, semua diikut sertakan dalam kebijakan kerja paksa atau Romusha. Nah, selain itu, saya juga punya tambahan informasi nih yang berkaitan dengan foto di atas, bahwa jumlah Romusha paling banyak itu berasal dari Pulau Jawa. Selain gambar sebelumnya, selanjutnya kita juga ada gambar lain. Nah, gambar di atas ini juga menggambarkan bagaimana kerja keras, kelelahan, dan kondisi yang sangat memprihatinkan dari masyarakat Indonesia saat diberlangsungkannya Romusha ini. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa mereka, rakyat Indonesia yang dijadikan Romusha, dipaksa untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan lainnya demi kepentingan pemerintahan Jepang. Kurus, kelelahan, itulah kondisi mereka yang sangat terlihat jelas pada gambar ini. Hal inilah yang membuat para pemuda takut dan menolak untuk dijadikan Romusha. Akhirnya mereka kabur dari kampungnya, dan yang tersisa hanyalah perempuan yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur atau Shogun Ianfu. Sekarang pasti kalian masih bertanya-tanya, bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia? Simak penjelasan berikut. Nah, ini adalah gambar peta dari tentara Jepang yang masuk ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, setelah memborbardir Pearl Harbor, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, dan menduduki kota minyak Balikpapan pada 24 Januari, dan menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Lalu pada tanggal 16 Februari 1942, Jepang menguasai Palembang, lalu menyerang Jawa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1942, Jawa berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan finalnya adalah pada tanggal 8 Maret 1942, di saat Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dan akhirnya, seluruh Indonesia dikuasai oleh Jepang setelah surat serah terima ditandatangani oleh Letnan Jenderal Thurborton dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura. Nah, setelah Jepang berkuasa, banyak diberlakukan kebijakan-kebijakan di Indonesia, seperti Gerakan 3A dan Romusha. Gerakan atau semboyan 3A inilah yang menjadi salah satu saksi penderitaan yang sangat kejam yang dirasakan dan dialami oleh bangsa Indonesia, yang dimana
Semboyan ini berbunyi, yang pertama, Jepang pemimpin Asia. Kedua, Jepang pelindung Asia. Dan yang ketiga adalah Jepang cahaya Asia. Nah, selain kebijakan itu, ada kebijakan lainnya, yaitu muncul organisasi yang dibentuk Jepang, yang tanpa Jepang sadari, itu merupakan tindakan yang salah. Karena dengan adanya organisasi yang beranggotakan orang Indonesia, seperti 4 serangkai, yang terdiri dari Soekarno, Mohatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara inilah yang bersatu dalam organisasi Gerakan Putra. Itulah yang membuat mereka orang Indonesia tuh semakin mudah bekerja sama dan membuat mereka orang Indonesia semakin sadar bahwa perjuangan antar daerah seperti perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur yang dipimpin oleh Supriyadi yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 harus digantikan dengan perjuangan nasionalisme untuk menaklukkan Jepang. Baik, sekian hasil analisis saya terhadap gambar pada halaman 247 buku BOS IPS kelas 8 dan beberapa penjelasan saya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masa penjajahan Jepang. Video ini akan saya tutup dengan para mesan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.